pada pertemuan ini kita buat pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang perang dingin. Apa saja perang dingin itu, definisinya, prosesnya, kejadiannya, peristiwanya, sampai dampaknya. Jangan lupa Anda simak video-video dari saya. Kemudian jangan lupa juga setelah video ini Anda bisa lihat tugasnya di Google Form milik saya. Anda kerjakan sampai tuntas. Jangan lupa absennya. Dinginnya. Nah, ada dua gambar nih, gambar elang bawa rudal sama beruang bawa rudal. Ini menggambarkan Uni Soviet sama Amerika ya. Perang dingin terjadi tahun 1945 dan berakhir tahun 1991. Kenapa sih namanya perang dingin? Ya karena ada definisinya nih. Apa itu definisinya? Jadi si perang dingin itu adalah perang perebutan kekuasaan atau menyebarkan ideologi lah antara blok barat dengan Amerikanya, dan dengan ideologinya adalah liberalis kapitalis. Melawan siapa? Melawan blok timur dan Uni Sovietnya. Ideologinya ada sosialis komunis. Nah, dari mana sih istilah perang dingin atau Cold War itu? Cold War atau perang dingin itu dipopulerkan oleh ada orang namanya George Orwell. George Orwell dia penulis dari Inggris, novelis. Novelnya terkenal ada 1984 judulnya. Kemudian Bernard Baruch juga, dan kemudian ada wartawan namanya Walter Lippmann. Kemudian bagaimana bisa terjadinya? Ada latar belakangnya nih. Apa sih latar belakangnya? Pertama adalah gara-gara berakhirnya Perang Dunia II. Mereka kan menang tuh. Mereka ingin ideologi mereka dipakai sama negara-negara lain. Ya, yang kedua perbedaan di ideologi. Kemudian negara-negara lainnya siapa? Adalah negara-negara yang merdeka setelah Perang Dunia II usai. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, nih bidang-bidang persaingannya apa saja? Yang pertama adalah bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi mereka ngapain aja nih? Yuk kita bahas yuk. Selanjutnya adalah bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi ada apa saja nih persaingan antara blok barat dengan blok timur. Nah, untuk blok barat, dia memiliki program antara lain itu adalah Marshall Plan atau bantuan ekonomi dari Amerika Serikat untuk negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia II. Setelah Marshall Plan, mereka pun punya yang namanya Doktrin Truman atau Truman Doctrine yang diberikan untuk Turki dan Yunani. Kemudian juga ada Point for Program, ini sama juga dari Truman, dari Presiden Truman. Kemudian juga ada Mutual Security Act, yaitu bantuan ekonomi dan militer sebenarnya ini untuk Indonesia. Dan si Mutual Security Act ini yang menjatuhkan kabinetnya si Sukiman. Ya. Nah, ini adalah upaya-upaya ekonomi, persaingan ekonomi antara blok barat. Upaya-upaya yang dilakukan oleh blok barat. Nah, untuk bidang ekonomi blok timur apa saja? Untuk blok timur ada Molotov Plan. Yang pertama adalah bantuan ekonomi dari Uni Soviet untuk negara-negara di Eropa Timur, yang sama lah, yang kalah juga di dalam Perang Dunia Kedua. Nah, kemudian selain Molotov Plan, dia bikin juga lembaganya namanya Comecon, Komite Ekonomi. Lembaga ekonomi yang menyalurkan bantuan ekonomi. Jadi intinya blok barat dan blok timur ini dua-duanya dia bikin lembaga-lembaga ekonomi atau memberikan bantuan-bantuan uang kepada negara-negara lain agar mereka semua ngikut tuh. Berarti mah ngasih jajan tapi lu temenan sama gua gitu. Jangan sama yang lain. Mun ulin jeung lain mah di kadek wae. Gitu meureunannya. Eta bidang ekonomi. Selanjutnya setelah perang dingin dalam bidang ekonomi, sekarang adalah bidang militer. Baik, apa saja sih yang dilakukan di bidang militer untuk yang dilakukan blok barat ataupun blok timur? Nah, baik blok barat maupun blok timur, mereka menguji kekuatan militer mereka dengan cara apa? Nah, yang pertama adalah si blok barat dia bikin sebuah organisasi bernama North Atlantic Treaty Organization
yaitu sebuah lembaga militer yang bertujuan untuk menghadang komunisme di daerah Atlantik Utara tuh. North Atlantic teh artinya Atlantik Utara gitu. Dimana Atlantik Utara tuh ya Eropa bagian barat dan Amerika bagian utara, seperti itu. Nah kemudian selain blok barat bikin NATO, bikin juga tuh namanya SEATO, Southeast Asia Treaty Organization. Berarti sebuah lembaga militer yang adanya di Southeast Asia untuk bendung komunis, berarti adanya di Asia Tenggara. Indonesia ikut gak? Enggak, Indonesia nggak ikut. Indonesia ikutnya apa? Indonesia makan gerakan non blok, tidak terikat blok barat ataupun blok timur. Nah kemudian selain itu ada juga nih namanya ANJUS. Apaan tuh ANJUS? Bukan Anjay ya, Anjay Mayonglek. ANJUS tuh Australian, New Zealand, dan United States. Berarti bidang militer tapi hanya untuk negara-negara tersebut. Kemudian juga ada METO. Nah, METO dulu namanya CENTO, tapi kemudian jadi METO, Middle East Treaty Organization. Berarti pembendung komunismenya di mana? Bendung komunismenya di daerah Middle East, Timur Tengah. Nah, selanjutnya Blok Timur. Blok Timur pun nggak mau kalah. Dia bikin aliansi militer di negara-negara Blok Timur, yang negara-negara Blok Timur di Eropa Timur yang bertujuan untuk mengorganisasikan diri terhadap kemungkinan ancaman dari NATO. Fakta Warsawa adanya di mana ya? Warsawa itu kan adalah kota di Polandia. Nah kemudian selain itu Blok Timur bikin apa lagi? Nggak ada, dia cuma satu doang. Nah kemudian di bidang intelijennya nih ada apa saja? Kalau Blok Barat dia punya intelijen ya. Namanya apa intelijennya teh? Intelijennya namanya CIA. You know CIA? CIA adalah Central Intelligence Agency. Kalian suka nonton lah pasti film-filmnya banyak ya. Film-film Barat tuh selalu ada CIA. Nah kemudian kalau Blok Timur apa namanya? Blok Timur namanya KGB. Tapi ingat bukan Kongguan Biskuit ya, tapi Komitet Gosodastentonotsbejenopastasti. Nah lah, hese pisan ngaranna. Nah itu adalah perbandingan antara bidang militer dan intelijen di antara Blok Barat dan Blok Timur. Nah siapa yang menang di sini nih? Ya katingali lah ya. Yang menang tuh yang kelihatan bakal menang ya pasti Blok Barat karena dia punya organisasi militer yang lebih banyak daripada Blok Timur. Seperti itu ya. Itu tadi di bidang militer. Selanjutnya kita bahas tentang bidang luar angkasa atau dikenal juga dengan istilahnya adalah Star Wars. Nah tadi ya selanjutnya adalah di bidang luar angkasa atau dikenal juga dengan namanya adalah Star Wars. Tapi bukan film ya Star Warsnya. Nah apa aja yang Blok Barat dan Blok Timur lakukan di bidang luar angkasa ini? Baik, nah jadi mereka tuh intinya duluan sampai keluar angkasa lah, duluan roketnya tuh sampai ke bulan ya, atau keluar angkasa lah, bukan bulan saja. Nah apa saja yang dilakukan oleh Blok Barat dan Blok Timur ini? Nah kita bahas ini namanya lembaganya dulu ya. Untuk Blok Timur lembaganya namanya Roskosmos. Kalau Blok Barat lembaganya namanya NASA. Blok Barat lembaganya NASA. Tuh logonya seperti itu, yang sering ada baju-baju H&M tuh ya, pakainya baju NASA mulu tuh. Berarti dia ikutan sebagai lembaga antariksanya Amerika tuh, Blok Barat. Nah kemudian Blok Timur duluan ternyata yang mampu menerbangkan pesawatnya, namanya Sputnik. Dia terbang kemana Sputnik? Ke luar angkasa, Sputnik 1. Setelah Sputnik 1 tanggal 3 November 1957, Blok Timur atau Uni Soviet menerbangkan Sputnik 2, dan ini dengan awaknya namanya ada Laika. Laika itu seekor anjing, dia sampai keluar angkasa anjingnya, tapi mati pas pulangnya. Nah kemudian NASA baru bisa meluncurkan adalah pada tahun 1958, tepatnya tanggal 31 Januari, pesawatnya namanya Explorer 1. Nah kemudian setelah itu di 12 April 1961 Vostok 1 diluncurkan. Ini adalah pesawat dengan awak manusia pertama dan sampai keluar angkasa. Yuri Gagarin namanya. Dia mengorbit di luar angkasa. Keren pisan si Yuri Gagarin. Bahkan dia pernah ke Indonesia nih si Yuri Gagarinnya. Nah kemudian Blok Barat mau kalah? Tentu tidak. Blok Barat kemudian di 8 tahun kemudian dengan Apollo 11-nya dia menerbangkan Neil Armstrong. Dan Neil Armstrong dia sampai ke bulan. Dan ini artinya kalau dilihat sebenarnya di detik-detik akhir si Amerika menang karena dia sampai ke bulan gitu. Tapi kan sebenarnya secara keseluruhan butuh waktu 8 tahun tadi ya si Amerika baru bisa ke bulan, sedangkan si Uni Soviet dari tahun 1961 sudah keluar angkasa tapi dia nggak lanjut ke bulan. Nah makanya sampai sekarang pembahasan tentang apakah benar Neil Armstrong sampai ke bulan itu masih diselimuti kontroversi ya.
banyak yang bilang itu mah bohong, itu buatan Hollywood katanya, begitulah ya. Nah itu pokoknya tentang bidang luar angkasa. Yang persaingan rengse salajengna adalah tentang istilah-istilah pentingnya di perang dingin teh aya naon wae. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang apa saja sih yang jadi istilah-istilah penting tuh. Yang tadi ya, yang pertama ada politik detente. Apa itu politik detente? Politik detente adalah politik perdaan. Jadi, itu adalah sebuah upaya pengurangan ketegangan yang diakibatkan oleh adanya perang dingin. Jadi, pelaksanaan politik detente itu terjadi antara tahun 1970-an. Jadi intinya mah kan mereka tuh dingin-dinginan ya, mereka nggak mau kayak temenan gitu kan. Akhirnya mereka mau berteman, mereka mau mencairkan kedinginan mereka, mau mereka mencairkan es yang ada. Asik ya. Nah, apa saja yang dilakukan dalam detente itu, upaya-upayanya? Yang pertama adalah pengurangan dan pembatasan nuklir yang diimplementasikan dalam SALT 1 dan SALT 2. SALT itu apa? SALT itu adalah sebuah perundingan untuk mengurangi senjata nuklir ya, Strategic Arms Limitation Talk ya, jadi pembatasan lah. Nah, kemudian mereka sudah mulai blok barat blok timur melakukan perjanjian dan merangka peningkatan aktivitas perdagangan antara dua negara tadi, Amerika dengan blok baratnya dan Uni Soviet dengan blok timurnya. Selain itu pun, pada tahun 1973 negara barat mulai menjalin hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina ya. Ada si presiden Amerika berkunjung tuh ke Mao Zedong tuh di Cina, seperti itu. Itu adalah politik detente. Nah, kemudian selain politik detente ada apa lagi? Yang kedua ada namanya proxy wars. Apa itu proxy wars? Proxy wars adalah perang yang diwakilkan intinya mah. Ya, adalah sebuah upaya perang, upaya serangan yang dilakukan dengan menggunakan tangan ketiga terhadap negara sasaran. Tangan ketiga ini bisa berupa negara lain yang lebih kecil, bisa juga aktor non-negara. Jadi maksudnya adalah ketika ada sebuah pertempuran nih di negara lain, nah blok barat blok timur tuh ngikut gitu, dan dua-duanya berada di kubu yang berbeda. Niatnya nanti agar negara tersebut jadi ngikut ke ideologi yang dianut. Contohnya apa aja nih? Yang pertama ya Jerman lah ya, antara Jerman Barat, Jerman Timur, Jerman Barat dengan blok barat, Jerman Timur dengan blok timur. Kemudian Cina antara Taiwan dengan Cinanya. Kemudian ada juga Korea antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Kemudian ada Vietnam antara Vietnam Selatan dengan Vietnam Utara. Kemudian ada konflik di Kuba, ada juga konflik di Kamboja, ada juga konflik di Afghanistan. Nah, yang nggak dibahas sih memang di Indonesia juga sebenarnya katanya ada nih proxy wars. Ketika peristiwa 30S itu katanya adalah proxy wars. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya selain proxy wars ada lagi nih namanya politik atau teori domino. Apaan itu teori domino? Teori domino itu adalah sebuah teori yang berspekulasi atau menyatakan bahwa apabila sebuah negara di suatu kawasan terkena pengaruh komunisme, negara-negara sekitarnya akan ikut dipengaruhi komunisme lewat efek domino. Nah, si teori ini dikemukakan pada tahun 1950-an sampai 1980-an ya, banyaknya oleh presiden-presiden Amerika, seperti itu. Nah, kemudian dari alasan tersebut Amerika mau intervensi negara-negara lain, jadi takut gitu. Nah, kemudian kayak gini lah, tuh satu negara masuk, semuanya negaranya masuk, jadi kayak domino aja, kutuk. Makanya Indonesia tuh kan diwanti-wanti banget sama Amerika, jangan sampai ke komunisme, karena kalau Amerika gagal tuh membendung komunisme di Indonesia, komunismenya jadi banyak di Indonesia, negara seperti Australia, kemudian Malaysia dan kawan-kawan, pokoknya yang sekitar Indonesia bisa semuanya ngikut ke komunisme. Seperti itu tentang teori-teori atau istilah-istilah penting yang ada di perang dingin. Nah, ayeuna kita bahas apa yang menjadi penyebab berakhirnya perang dingin. Nah, selanjutnya adalah bagaimana akhir dari perang dingin. Perang dingin yang dialami oleh blok barat dengan Amerikanya dan blok timur dengan Uni Sovietnya, bagaimana akhirnya? Nah, akhirnya adalah kemenangan di pihak jeng. Iya, betul sekali, di pihak Amerika Serikat. Amerika Serikat menang di perang dingin ini, atau blok barat menang. Kok bisa menang ya? Kita lihat aja tadi di bidang-bidang persaingan aja selalu Amerika dan blok barat yang menang. Nah, bagaimana tanda-tanda berakhirnya perang dingin ini? Perang dingin berakhir ditandai dengan adanya hal-hal berikut. Yang pertama adalah kegagalan ekonomi Rusia atau Uni Sovietnya gagal mempertahankan ekonominya. Dia kan banyaknya bagi-bagi doang, tapi dia nggak dapat benefit. Kalau Amerika kan banyak yang ngutangin tuh. Nah, kemudian yang kedua adalah keruntuhan dari Fakta Warsawa. Fakta Warsawa tahu kan? Fakta Warsawa adalah
blok militernya tadi adalah organisasi militer yang dibuat oleh blok timur, tapi ternyata gagal itu dia, dan akhirnya runtuh. Dari sana ya nggak kuat lagi pertahanannya. Nah kemudian si Mikhail Gorbachev pada saat tahun 80-an akhir itu dia kan yang memimpin Uni Soviet tuh, dia mengeluarkan sebuah kebijakan namanya Glasnost dan Perestroika. Glasnost itu apa? Glasnost itu adalah keterbukaan dan perestroika adalah restrukturisasi. Jadi keterbukaan di bidang politik dan juga perekonomian. Perestroika pun ada di bidang politik dan juga perekonomian. Itu gagal. Nah kemudian yang nomor 4 ada konferensi tingkat tinggi Malta. Dan yang terakhir adalah keruntuhan Uni Soviet sendiri. Uni Soviet akhirnya runtuh, dia gagal bertahan hingga akhirnya menyisakan satu orang saja atau satu kelompok saja, yaitu Amerika Serikat dan blok baratnya. Dan dialah jadi satu-satunya negara superpower setelah Perang Dingin ini berakhir. Oke, itulah tadi sedikit mengenai materi-materi Perang Dingin. Tapi ya teteh, cuman itu nanya aja, cuman materi-materi yang ibaratnya belum mendalam lah ya, masih kacang kulit luarnya saja, bukan kacang kulit Garuda. Nah, intinya yang saya bahas itu mungkin memang belum mendalam, tapi kalau mau ada pertanyaan dan lainnya, kalian follow saja Instagram saya dan jangan lupa untuk subscribe juga channel ini. Terima kasih telah menonton dan semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini ada foto-foto, lihat ya, perhatiin foto-fotonya. Assalamualaikum. Untuk tugas selanjutnya Anda bisa lihat di Google Form. Jangan lupa ya absennya.